ini kayaknya dulu sempat juga ada sih cerita yang kayak gini, yang hubungan dengan sepupu diketahui oleh para orang tuanya masing-masing, tapi yang satunya setuju, orang tua yang satunya nggak setuju. By the way, kenapa sama sepupu? Karena mungkin sering ketemu bareng juga, tiap hari ketemu, nggak pernah kalau nggak ketemu, mungkin seperti itu Kak. Okay. Kamu nih backgroundnya, masa aslinya turunan dari mana? Jawa Sunda. Jawa Sunda. Nah, Iya. kalian nggak sih nikah sama sepupu? Nah itu tuh kalau lihat dari silsilahnya tuh sebenarnya boleh. Pandangan orang lain kadang seperti ini, seperti itu. Oh keluarga ini begini, begitu Kak. Kalau keluarga aku tuh banyaknya Jawa. Jadi dari Jawa itu katanya kalau menikah sama banyak orang Sunda itu nggak bakalan betul Kak. Nah kata si orang tua si cowok ini, kalau aku tuh ya emang nggak boleh dinikahin gitu. Nah, tapi kalau memang antara dua anak ini memang sama-sama suka, maksudnya mereka mau menikah, kan maksudnya nggak ada halangan lah. Kalau memang nggak ada halangan lain yang Tapi cowok akunya udah nyerah duluan Kak. sayang, kamu belum perjuangin aku apa-apa, kamu udah nyerah, ya ampun. Karena dia nggak mau nyakitin aku dan dia juga nggak mau ninggalin aku. Tapi ya pada akhirnya Kembali tinggalkan. udah 4 tahun loh Kak pacaran. Pacarnya 4 tahun. Nah, awal mulanya kamu pacaran sama dia tuh gimana? Ini lucu, ketika lucu menurut aku. Kayak dulu tuh pernah janji waktu kecil tuh, pernah janji kalau udah gedenya nikah sama aku yuk gitu kan. Udah itu. Nah SMP nih, SMP tuh aku satu sekolahan, beda 1 tahun. Jadi dia tuh kakak kelas aku, dia tuh cuek banget pokoknya sama aku. Di luar sekolah baru dia nganggap aku saudaranya. Kamu kenapa gitu? Dia tuh malu sekolah, pindah rumah, ikut ibu aku. Jadi sebelumnya tuh ibu sama bapak aku pisah. SD sampai SMP aku ngikut bapak aku, SMA ikut sama ibu aku. Aku lulus SMA 2018. Nah ketemu lagi sama sepupu ini 2019, sama-sama udah punya pasangan. Nah aku tuh ngerasa aneh gitu, dia kayak ngajakin ketemu bareng, makan bareng tuh. Nah, semakin seiringnya waktu berjalan gitu kan, aku tuh kayak ngerasa baper gitu Kak, baper sendiri. Akhirnya aku pasangan aku. Ya, tapi si sepupu aku ini tuh mau jadi cowok kedua. Si cowok aku ini yang selingkuhan aku sepupu itu, dia mutusin ceweknya, dia putus sama cowok aku. Nah berhubungan Officially lah ya. Ya gitu fix. Okay. Nah setelah udah berjalannya waktu tuh, jadi tiap tahun itu keluarga aku ya tiap abis lebaran suka ada acara gitu ke kemana. Akhirnya keluarga aku sama keluarga dia tuh ke Jawa tuh kan, ke Jawa. Akhirnya kan cuman ada aku sama cowok aku aja kan, tapi bukan di rumah. Oh berarti kalian berdua nggak ikut? Nggak ikut. Ada tuh 1 orang gitu ya, yang kayaknya tuh curiga dari awal. Siapa? Ada temen sekampung cowok gitu ya, dia juga udah punya istri Kak yang mantau aku ini. Nah udah gitu, dimana ada satu kejadian pas bulan Agustus tuh, dia ngasih kado dan segala macem. Nah di situ tuh kayak aku nge-like bareng kan sama dia di Facebook gitu kan. Jadi dia tuh kayak mepet banget tuh, nggak mau jauh-jauh dari aku. Nah masuk 2 tahun tuh mulai konflik Kak. Jadi yang biasanya aku pulang nggak terlalu malam, jadi pulang malam bablas. Nah aku bilang aku mau nyari kerja gitu kan, alasannya aku setiap keluar tuh mau nyari kerjaan gitu kan. Akhirnya buat mutusin berdua tuh tinggal bareng. Tinggal di kosan. Oke, ngekos akhirnya. Ngekos berdua. Nah tiba-tiba aku lagi makan pecel ayam nih ceritanya Kak. Nggak tahu kenapa itu si cowok yang mantau aku tuh bisa tahu lokasi. Nah, udah gitu dia tuh kayak ngelewat gitu, kayak ada orang yang aku kenal mukanya, tapi udah kayak selewat doang di motor gitu Kak. Besoknya ibunya si cowok aku nih yang sepupu aku tiba-tiba nanyain aku kan, tanya tuh kemana, nggak pernah kelihatan beberapa minggu ini kan, karena aku udah ngekos kan. Nah cowok aku beralasan karena dia suka game ya, dia selalu beralasan main game sama temen, padahal lagi sama aku. 3 tahun tuh ada konflik yang bener-bener itu Kak, sampai akhirnya pada tahu semua. Apa tuh? Kalau misalkan aku nikah gitu ya, orang tua si cowoknya itu gak akan ngakuin aku
Ya mungkin sakit hati aku, tapi di sisi lain juga emang aku ya salah ini. Tapi kalau namanya perasaan gak bisa disalahin, Kak, serius dah. Iya. Aku juga nggak bisa nyalahin karena yang datang duluan itu gitu ya, yang bikin akunya baper anaknya dia juga gitu ya. Nah udah lama ibunya tuh ngechat ke aku, punya hubungan benar bukan sama anaknya. Ngomongnya baik-baik. Iya, ngomongnya baik-baik. Aku bilang ya cuman sebatas saudara aja. Pokoknya setiap gerak-gerik anaknya itu, cowoknya aku dipantau sama ibunya. Yang bikin aku nggak bisa move on-nya itu dia sifatnya satu kayak bapak aku, kayaknya pendiam tapi penyayang gitu ya, sabar gitu ya. Yang bikin aku sayang itu satu. Yang kedua dia tuh kayak aku tuh ngerasa jadi ratu loh, Kak, gitu. Akhirnya cowok aku bilang, mau sampai kapan kayak gini kan gitu ya. Maksudnya tuh ibunya tuh nggak ngerestuin gitu. Akhirnya ngomong ke ibunya jujur, ya punya hubungan gitu. Masalah apa dengan keluarga kamu, dengan orang tua kamu, dengan kamu tuh maksudnya masalahnya apa? Bapak aku itu nikah sama ibu aku juga masih ada hubungan saudara gitu. Jadi ibaratnya aku tuh nurun sifat orang tua aku kan. Maksud aku kan bisa diobrolin baik-baik, atau kan bukan sama orang tua kamu atau gimana kan, tanpa harus ngejudging, ngultimatumin itu segala macam ke kamu kan. Nah udah gitu, semakin tiap hari tuh si cowok aku tuh jarang pulang. Jadi sering ke kosan sama aku, banyak momen banget pokoknya mah yang nggak bisa aku lupain. Ya salah satunya sering berhubungan, Kak. Kali itu ya bisa sampai 5 kali Sehari itu? Iya, sehari. 5 kali main? Ya mungkin karena ke bawah suasana langsung, kayak begitu aja, Kak. Selama itu kurang lebih 2 tahun lebih tinggal bareng. Karena kalau pun berhubungan itu kan posisinya masih beda rumah. Kan kepengen banget terus kayak ke rumah aku dulu sebentar gitu. Itu pernah kejadian. Oh ya. Jadi cuman di rumah tuh ada kakek aku, nenek aku, sama aku doang. Nah kan satu kamar, di rumah tuh ada 4 kamar tuh. Itu ya karena bercanda, tapi nggak bercandanya tuh nggak kayak teriak-teriak gitu, cuman kayak ya udah ngobrol biasa aja. Terus kok bisa kejadian ngobrolin Kayak gitu. Akhirnya kejadian. Nah lemesnya ini pas aku udah ngekos. Oh, Ngekos. Nah udah gitu. Pas aku udah ngekos itu kejadiannya. Pas udah ngekos si ibu ini baru ngomong nih ke si ibunya si cowok aku, karena pernah ngeliat katanya anaknya keluar dari kamar aku gitu. Aku lebih deket sama ibu tiri dibanding ibu kandung aku. Ibu aku bilang gimana solusinya gitu-gitu, gimana. Akhirnya dikasih kalian harus sama-sama berjuang gitu kan. Akhirnya berjuang terus akhirnya cowok aku ngelarang karena lebih takut kalau aku disakitin sama ibunya. Akhirnya aku nggak jadi jujur. Dia kerja itu pulang ke kosan aku, pulang ke kosan aku gitu kan. Jadi nggak pernah ada komunikasi sama ibunya sama sekali. Mungkin karena benar-benar capek gitu ya, ngerasa capek. Kenapa dia selalu berpikir kapan ya hubungan direstuin gitu. Itu tergantung dari kamu nekat atau enggaknya. Aku bilang gitu kan, kalau beneran nekat ayo nikah gitu.